Aku mau nge-tweet dulu live gitu. Live ya. Hai guys. Halo Kak Indah, hai. Kegiatannya apa aja hari ini? Tadi aku habis GR buat ini Free Fire. Terus abis itu aku ada tag konten buat feeds brand. Udah. Cie, ada konten di kampus. Iya, aku lihat. Aku belum lihat sih. Sebenarnya aku ngelihat kalau di-upload, tapi aku belum lihat videonya. Mungkin belum aku play. Malu aku. Mau daftar PNS kah? Tapi aku ini tadi terlintas di pikiran aku ya. Maksud aku kayak kalian kalau misalnya member baru lulus, kayaknya kalian gak akan bertanya-tanya kayak kamu mau kerja ini kah? Kalian tuh kayak mau banget sama apa yang mau aku lakukan setelah ini. Malam Kak Indah, malam. Halo Kak Indah, hai. Jadi PNS, cobain. Assalamualaikum Kak Indah, waalaikumsalam. Kan jadi full time idol kan. Iya, pasti kalau member lain kan akan berpikir kalau oke, ini orang akan menjadi full time idol. Tapi kalau aku kan kok kayak berpikir aku akan di PNS lah, daftar inilah, daftar itu. Kayak why? Aku cuma kayak terpikir aja tadi kayak kayaknya orang lain gak ada yang ditanya kayak gini deh. Cantik banget Mommy, thank you. Hai Mominda, halo. Gimana life after graduate-nya? Sejauh ini seru-seru aja sih. Lagi santai banget. Kak Indah, baca bukunya udah tamat belum? Apa nih? Baca buku yang mana? Emang kamu tahu aku sekarang baca buku apa? By the way, kemarin aku 11 aku check out 3 buku. Tapi belum sampai. Nanti kalau next kalau aku live lagi aku tunjukin ya. Aku beli judulnya Di Tanah Lada. Terus aku juga beli Welcome to the Hyunamdong Bookshop. Terus juga aku beli satu lagi, apa ya, aku lupa. Funiculi apa gitu. Pokoknya itu kayak dari penulis Jepang gitu. Kalau translate-nya itu Before the Coffee Get Cold. Haha. By the way, kalian yang mau beli buku, aku sarankan kalian beli di online karena itu lebih murah. Kayak everything sekarang jauh lebih murah di online gak sih guys?
Kan gini gak sih kalau misalkan ke mall terus kalian akan membandingkan dengan harga di online? Karena aku gitu. Iya lagi, ya kan? Kapan show Pertaruhan Cinta lagi Kak Indah? Aku soon lah ya, tapi aku lihat kayak Cigre mulu ya berarti karena semuanya tahu, mungkin karena kalian pasti berpikir apa yang aku pikirkan, jadi nggak apa-apa. Marsha mana Kak Indah? Marsha, tadi aku ketemu Marsha. Funikula. Oh ya, kebalik ya aku ngomongnya tadi ya. Iya, tadi aku beli itu. Besok aku kalau udah selesai aku baca, aku ceritain ya. Kak Indah. Bacaan kamu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak Indah? Ada beberapa buku yang aku beli bahasa Inggris, dan kalau misalnya ininya Indonesia ya Indonesia aku beli. Tapi yang funicula yang aku sebutin tadi itu aku beli yang bahasa Indonesia. Indah di sana sering hujan nggak? Udah beberapa lama ini nggak hujan sih aku rasa. Kak Indah mau coba trip buku nggak, Kak Indah? Gak tahu ya, aku belum terfikirkan sih. Tapi aku tahu adalah aku anaknya sangat tidak mau buku aku terluka. Kan kamu tuh juga baca buku kan ya, terus kan jadinya dia kayak bawa buku aku, kadang dia bawa ke kliniknya, dan itu terus pulang-pulang tuh dia kayak, tau kan kalau buku dibawa-bawa itu ujung-ujungnya kayak agak bengkok dan lain-lain. Terus aku bilang sama Kak Putih kayak, tolong jaga buku aku dengan baik. Karena aku tuh tipe yang kalau baca buku awal-awal ya, aku kayak baca bukunya bahkan ngebukanya itu gak aku yang buka gini banget, karena aku gak mau dia terlihat tidak baru lagi. Tapi kayak harus kan, pada akhirnya akan seperti itu. Sayang buku banget ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita suka buka-buka terus kayak ada bagian yang dia agak apa ya, kalau dibilangnya tuh kayak dia agak kebuka banget gitu. Aku gak suka. Kak Indah, baca yang ada dulu baru beli yang baru. Iya, tapi kalau misalnya bukunya saat itu lagi diskon, beli dulu. Diskon jarang terjadi. Kak Indah, diskon datang kapan lagi? Betul. Kak Indah, see you di Purwokerto. See you di Purwokerto semuanya. Oh my god, aku excited banget ke Purwokerto karena aku belum pernah ke Purwokerto. Betul nggak? Atau aku lupa? Aku yakin aku belum pernah. Kak Indah, besok aku ulangan MTK. Semangat ya. Aduh, MTK itu sulit. Kak
Indah. Ci Indah, aku nabung buat STS kamu. Nabung apa tuh? Nabung di Interindah? Atau apa? Aku juga sayang buku banget pas dipinjem temen jadi bengkok, ya kan? Maksud aku kayak, pasti kamu kayak, boleh pinjam tapi tolong jaga dengan baik. Kak Indah, pengen ketemu. Ketemu nanti di konser? Kenapa buku self development gak benar-benar bikin kita jadi development ya? Kayaknya bukan salah bukunya, tapi itu salah diri kita yang belum bersungguh-sungguh untuk mau berkembang, I guess, you know? Aku suka banget tuh kalau misalnya kayak kalian tahu podcastnya, bukan podcast, YouTube-nya Maudy Ayunda. Dia tuh punya kayak segmen dimana dia ngomongin buku, apa buku yang dia suka, dan dia ngambil 3 insight yang paling dia suka gitu. Dan aku suka banget itu karena kayak udah dirangkum gitu kan, jadi nggak perlu baca se itunya. I love Maudy. Kak Indah, cobain baca Bumi series, coba. Oke, nanti aku coba ya. Percaya nggak Kak Indah kalau aku umur 11 tahun? Percaya dong. Kenapa aku nggak percaya? Kak Indah kalau tidur dalam keadaan secantik ini ya? Enggak, kan ini ada bedaknya. Bentar, gift ketutup. Kak Indah, kapan buka jasa Mimpi Indah lagi? Nanti kalau Sosenkyo lagi ya. Kak Indah, makasih ya udah hidup. Aku kalau ada Kak Indah jadi lebih tenang aja, Kak. Love you. I love you too. Siapa ini? Sapaannya Indah. Indah, di Jambi hujan nggak? Enggak. Kak Indah ada rencana lanjut S2 kah? Rencana mah adalah kamu Cinta, maaf aku gak dapat enif, tapi aku bakal coba video call bulan depan. Oke. Kak Indah, ridho gak kalau aku beli cat 9? Aku ridhonya kalau kamu beli cat 1. Kak Indah, aku terharu Meng udah dewasa sekarang, waktu sangat cepat. Iya. Aku malah seneng Catherine udah dewasa sekarang. Karena dia sudah tua. Dia kan selalu bilang aku tua. Sekarang dia udah 20. I like it.
hampir 20 maksud aku. Tahun depan kan? Kak Indah. Kak Indah dosen apa nih? Kak Indah tutorial biar gak jadi orang pelupa. Oh, sorry banget tapi aku juga kayak gitu. Aku nggak tahu caranya. Kalau kalau aku ya, maksudnya kayak aku sebagai orang yang pelupa, aku catet sih. Itu membantu aku banget. Catat hal-hal yang memang ingin kamu ingat. Jadi kayak setiap mau apa gitu kayak langsung catet gitu, kayak ini oke, ini terjadi gitu, atau kayak nanti mau beli ini langsung catet gitu. Jadi pas detik itu kamu ingat kamu mau beli apa langsung catet. Orang dia juga pelupa, betul. Betul banget nih. Kak Indah mau nanya, apa yang membuat kamu bertahan sampai saat ini di JKT? Apa yang bikin nyaman? Semuanya bikin nyaman. Semuanya bikin nyaman. Tadi kayak semua hal, aku merasa aku sekarang berada di zona paling nyaman aku. Jadi ya, kayak aku merasa kayak semuanya ringan aja gitu, gak ada yang aku pikirkan atau apa-apa gitu. Jujur kalau misalnya kalian tanya pas awal-awal dulu aku masih jadi trainee itu, wah itu termasuk yang kayak wah berat banget. Aku sampai mikir bisa nggak ya gitu. Tapi kayak lama-lama di posisi sekarang saat semuanya sudah terlewati itu aku merasa kayak untung aku bertahan, untung aku melalui semua yang aku laluin kemarin, akhirnya aku berada di titik ini gitu. Banyak untungnya berarti. Iya emang semua hal itu jalannya emang pasti di awal tuh bakal membuat kamu berat banget rasanya, kayak pengen keluar aja rasanya. Tapi ketika kamu udah mencapai apa yang sebenarnya kamu ingin, tujuan ininya itu, kayak kamu pasti bakal bersyukur banget udah ngelaluin semuanya dan bertahan dan kuat. Kak Indah Ribi itu IPA bukan IPS, jadi bisa masuk kedokteran. Ya aku juga kayak setelah aku pikir-pikir, waktu itu kalau nggak salah kita pas Ramadan itu kan dia jawab pertanyaan tentang IPA gitu kan, berusaha emang kan semua penipu. Siapa yang bohongin aku Ribi IPS? Kayak gini bisa jadi dokter. Apa benefit jadi member inti? Bisa kali. Kak Indah, aku lihat video kamu pas train yang disiarin di RCTI, lucu. Yang mana itu? Aku bangga banget kamu sudah sampai di titik ini. Thank you. Betul Kak Indah, pipi itu kayak makin kayak mochi. Oh ya, teman-teman aku bilang aku kurusan. Semua bilang Indah kamu kenapa kurus banget, makan. Aku makan, aku bilang. Terus setiap kalau mereka gak lihat aku makan, mereka akan bilang makan Kak Indah, makan. Makan, aku udah makan. Suka banget kalau rambutnya gini Kak Indah.
Rambut aku kayak selalu gini sayang. Kak Indah. Bajunya selalu sama tiap live. When? Kapan aku pakai baju ini waktu live? Kamu kasih ke aku. Mungkin ada, tapi mungkin sekali. Tapi kayaknya enggak deh. Emang iya? I don't know. Emang kenapa kau memakai baju yang sama? Emang habis kita beli baju, kita pakai sekali, langsung kita buang? Jangan! No ya! Kak Indah. Modelnya mirip Indah. Iya bener, tapi ini aku di gift. Siapa yang nge-gift? Ini bajunya sama kayak baju warna merah aku yang kembaran sama Lia. Aku punya baju warna merah, itu kembaran sama Lia guys. Dan aku rasa itu modelnya sama. Cuma kayak yang itu kotak-kotak deh. Apa garis ya? Ya modelnya sama lah pokoknya. Ini aku di gift. Indah. Kak Indah suka bacain DM gak? Suka dong, Kak Indah kapan ponian? Wah, kayaknya aku gak bisa ponian lagi deh. Lebih tepatnya aku gak mau. Aku hanya melakukan itu karena aku kepo kan. Terus karena aku udah gak kepo lagi, muka aku pakai poni gimana, jadi kapan-kapan. Kak Indah. Itu bukannya baju kemarin sama Onil ya. Kayaknya kalian lebih kayak kalian gak tahu dengan jelas baju aku gimana ininya, model-modelnya. Enggak, emang yang mana yang kemarin sama Onil gak ada yang kayak gini, gak mirip. Nope. Kak Indah yang bikin logo UGSKJ itu kokonya Delin. Aku nggak tahu tapi aku dikirim sama, ya kita dikirim sama Delin. Betul dikirim sama Delin. Oh itu kokonya yang bikin. Apakah ada dia bicarakan di warteg? Cornelia maksudnya. Bukan Lia. Bukan Cornelia. Lia. Kak Indah aku udah bisa bawa mobil tahu. Wow, keren. Kak Indah, coba bondol dong kali-kali. Next ya. Next. Tunggu ada SSK baru itu perjanjiannya. Pilih bondol atau warnain. Aduh aku nggak tahu, tapi aku kayak lebih cocok hitam deh guys. Aku tuh suka look yang kayak apa ya, kayak innocence gitu. Terus kalau aku warnain rambut, aku nggak tahu apakah aku bisa bertahan seperti itu. Kak Indah. Jangan Kak Indah. Ya, nevermind guys. Kayak tiba-tiba aku bisa, dulu aku bilang pakai poni, gak mau pakai poni, terus tiba-tiba aku pakai poni.
Hidup tidak ada yang bisa menebaknya, guys. Kak Indah, jangan warnain, gak cocok. Waduh, jangan kasar gitu, Kak. Gak boleh, gak cocok. Kayaknya kurang cocok. Kayaknya bagusan biasa aja gitu. Coba orang-orang tuh gini, kayak misalnya kata-kata yang menyakiti gitu kan bisa mengatakan kayak kita perlembut. Oke, kita belajar ya. Yang tadi contohnya. Aku bingung kalau kalian sudah aku minta contoh lagi. Kak Indah, coba pakai poni kayak Kak Freya. Poni Kak Freya itu kayak poni ini tahu apa tuh, siapa namanya yang di itu guys yang terkenal itu dramanya, aku lupa. Tapi itu poni lagi ngetren loh, lucu orang poni kayak gitu. Ya Nahido. Ainda giginya rapi banget, pernah pakai BH? Nggak pernah, alhamdulillah aku nggak pernah pakai BH. Alhamdulillah, maksudnya kayak alhamdulillah apa ya aku ngomongnya ya, nggak pernah. Alhamdulillah gigi aku rapi. Oke, bagus tuh. Udah mulai merasa quarter life crisis belum? Belum. Quarter life crisis itu gimana sih maksudnya? Apakah itu kayak kamu gak tahu apa yang mau kamu lakukan atau apa? Kapan THT lagi nih? Kapan ya? Gak tahu arah. Oh, gak tahu arah. Perasaan bingung akan kehidupan. Bingung kayak harus ngapain dan harus apa yang mau kamu lakukan gitu. Iya, semacam itu. Enggak deh kayaknya. Cemas terhadap umur dan pencapaian hidup. Enggak juga. Santai aja kan. Yoi. Perasaan sedang mencari tujuan hidup, ingin mencari sesuatu. Oh, enggak. Aku tahu apa yang mau aku lakuin. Enggak ada, udah aku temukan semuanya. Kak Indah. Biasanya quarter life crisis itu dirasa umur 25 tahun mulai ke atas sih. Oh, belum guys, berarti emang aku memang belum. Tahun depan baru aku 25. Aku udah 25. Oh my god. Waktu sangat cepat berlalu. Kayak aku masih ingat dimana aku berpikir kayak masih lama sih aku 20-an. Ternyata terjadi seperti angin lalu gitu. Kak Indah, soon to be seperempat abad. Yoi. Kak Indah, kapan Venus Family main ke warteg? Itu paling nanti Olin sama Rimbi masuk gak sih? Coba tebak apakah mereka akan membicarakan Venus Family. Aku rasa On the Family pasti ya. Iya gak sih?
pasti Kak Ola tuh. Kak Indah, aku HP baru, Tira. Congrats Tira. Wow, aku suka banget feeling punya HP baru itu, terus kayak excited memindah-pindahkan foto-foto dan file-file di sana. Aduh. Kak Indah comeback ngobrol sama tembok dong. Menurut kamu, Kak Indah kamu request pertanyaan ke Olanda. Mungkin mereka sudah syuting, sudah terlambat nak. Besok kamu ke Purwokerto untuk pertama kali ya? Ya, sepertinya. Oh guys, by the way, aku akan membicarakan ini. Jadi, aku disuruh untuk servis mobil. Kan tau kan servis yang kayak untuk maintenance dia gitu. Tapi aku kayak grogi gitu, aduh guys, gimana caranya? Aku tuh kayak, aku takut nanti dia gak bakal disuruh dibuat-buat kayak ini salah kan. Aku bingung banget. Tanya Ola, oh ya? Jangan lupa ganti oli. Cari tahu dulu apa yang mau diservis. Nggak ada, nggak tahu. Bukan, maksudnya kayak mau bilang nggak ada masalah, tapi kan kita harus bertanya kan, bukan bertanya, kayak ada beberapa bulan sekali gitu kan, itu loh yang mau aku lakukan, servis rutin, ya betul. Terus aku kayak grogi gitu deh rasanya. Aku harus terlihat seperti aku ngerti mobil biar mereka tidak menipu aku. Coba guys, biar aku terlihat ngerti gitu. Kayak, ya jangan sampai kamu nipu aku ya gitu. Oke, aku ngerti nih gitu. Gimana guys? Kayak misalnya aku menyebutkan sebuah kata yang wah nih orang ngerti nih ternyata tentang ini, aku nggak bisa nih membuat-buat gitu. Day one service mobil, yoi. Ganti oli gardan, cek filter, cek coolant, ya. Jadi kayak, mas nih saya mau servis rutin, terus kayak coba deh mas cek olinya gitu, terus cek filternya gitu. Aku ternyata terlalu feminim untuk itu. Cek coolantnya mas gitu, coba mas lihat ya, harusnya sih masih bagus aja sih. Kak, plot twist nanti lewat ke mas-mas bengkel nih. Kak Indah ngisi bensin pakai barcode enggak? Aku pernah guys, kemarin aku ngisi bensin kan, terus kayak aku tuh salah melakukan sesuatu, terus stangnya jadi kekunci gitu. Terus kan itu posisinya aku lagi lagi antrian gitu kan, ini kayak macet gara-gara aku. Terus aku kayak sampai manggil bapak-bapak, yang aku tanya sama bapak-bapak yang jaga buat beli bensinnya itu, Pak bapak ngerti mobil nggak? Mobil saya nggak bisa gerak. Terus dia bilang, aduh mbak saya nggak ngerti lagi. Terus aku panggil aku tanya sama orang yang belakang, Pak bapak tahu nggak kenapa mobil saya?
Terus ya udah, kalau menurut pendapat aku ya, jadi waktu itu aku udah mematikan mesin mobilnya. Terus belakangnya itu udah aku buka kan buat ngisi bensinnya. Terus abis itu dia nyuruh aku majuan. Terus belakangnya tuh gak aku tutup. Terus habis itu aku maju. Terus habis itu kan aku matiin lagi kan. Terus habis itu pas aku mau nyalain lagi, dia nggak bisa. Stangnya kekunci. Bener-bener nggak bisa digituin guys. Aku nggak tahu masalahnya apa, entah itu entah apa, aku nggak tahu. Terus aku panik banget waktu itu. Untung aku bersama kakak aku, untung aku bersama Kak Putih, jadi kita panik berdua. Itu guys, itu adalah hack untuk pertama kali bawa mobil. Kan harus selalu bersama orang lain, karena kalau misalnya kalian panik, kalian akan panik bersama, jadi kalian akan paniknya agak sedikit berkurang daripada kalian panik sendiri. Oke? Jadi selama sebulan pertama kalian kalau pergi jalan-jalan ajak orang. Oke, jadi kayak malunya berdua, terus paniknya berdua, terus bisa minta tolong, Kak, coba kakak tanya sama orang sebelah. Terus harusnya gimana? Kemarin itu jadinya tuh kayak aku mencet buat nyalain mobilnya lama banget. Itu udah berkali-kali sih aku coba, kayak aku nyalain. Berapa kali tuh dia nggak bisa, terus akhirnya kayak ditekan lama gitu, terus akhirnya dia nyala. Masalah selesai. Hihihi. Kak Indah udah kemana aja yang paling jauh? Udah kemana-mana lah. Kak Indah, Matic atau manual? Matic dong. Matic. Parkir paralel udah bisa, tapi lama sih. Bawa manual plus tanjakan macet, iya, aku tahu tuh. Kata orang sekarang pakai Matic tuh biar nggak pegel juga ya. Emang kalau misalnya manual kita harus gimana bedanya? Lebih banyak aksi. Injek kopling. Oke. Manual capek Kak Indah kalau macet. Harus nokan kopling terus. Gitu. Nah. Kak Indah kalau minta Android boleh bawa bayi nggak? Itu agak berisik ya untuk bayi, kayaknya nggak bayi friendly deh. Karena kan ada lagu-lagu kita terus yang nyala gitu-gitu. Aduh, dedenya nanti nggak bisa bobo. Jadi dia bilang bising lah katanya. Cara masuk Gen 11, aku mau ikut. Daftar. Indah, jadi kapan nyetirin Atin Maca? Udah pernah aku nyetirin Atin Maca, aku antar mereka pulang. Terus kayak wow, ternyata jauh. Jauh banget rumah mereka. Ternyata aku merasa kayak dekat sih, sama-sama daerah yang sama, maksudnya daerah kota yang sama gitu. Terus saya pas sama dia jauh ya. Indah, Kak Indah, kapan makan bareng Venus Family? Semoga nanti kalau misalnya mereka sudah naik tim, banyak ya momennya ya, agar kalian senang.
Kak Indah kalau diajak KTJ mau nggak? Yang horor itu kan? Aduh, jangan. Nanti aku nggak bisa tidur. Kemarin aku nonton film horor guys. Itu wow, amazing. Aku bisa nonton itu. Aku diajak kakak aku karena aku penasaran kenapa. Judulnya Weapons. Jadi kayak ada yang pernah dengar nggak? Jadi ceritanya itu ada ada sebuah kelas, pernah nggak? Pernah. Iya, jadi kayak ada anak-anak di kelas itu menghilang semuanya kecuali satu anak. Satu anak tuh nggak hilang. Terus kayak semua orang jadi di ceritanya itu menginvestigasi sih, bukan menginvestigasi tapi kayak orang-orang menyalahkan guru mereka juga, guru wali kelas mereka gitu. Terus akhirnya gurunya kayak kepikiran atau kayak juga kepo gitu, dia mencari tahu kenapa anak-anak ini bisa hilang gitu kan. Terus kayak akhirnya pelan-pelan terkuak, terus kayak keren sih. Tapi aku kurang suka endingnya. Aku berharap aku bisa melihat semua anak-anak itu bertemu dengan keluarganya. Tonton guys, bagus. Aku nonton loh itu. Aku yang nggak suka film horor, tapi aku kepo banget nih kenapa anak-anaknya bisa hilang. Ya benar-benar semuanya hilang kecuali ada satu anak ini. Anak itu ditanya, tahu gak kenapa teman-temannya hilang? Gak tahu. Jadi anak-anak itu jam 2:17 semuanya bareng-bareng sama-sama pergi keluar dari rumah mereka. Mereka sama-sama bareng-bareng keluar rumah mereka, terus tangan mereka tuh kayak gini, kayak orang apa ya, Naruto. Nggak tahu, ini serem guys, serem. Jadi kelihatan di CCTV-nya mereka tuh sama-sama pergi keluar dengan kondisi kayak gitu. Mereka bangun, tiba-tiba bangun, terus mereka lari keluar rumah mereka dan menghilang. Dan alasan kenapa mereka bisa kayak gitu itu cukup menarik. Jadi aku kepo banget kenapa kok bisa, apa nih. Sampai aku nonton, aku gak suka film horor. Aku lebih baik aku penasaran daripada aku harus menonton film horor dan tidak tidur. Akhirnya aku bisa tidur tapi aku kebayang-bayang karena mukanya serem. Gak ada hantu sih, tapi serem. Kayak lebih ke manusia yang mukanya dibikin serem. Wujudnya manusia tapi lebih kayak dirasukin gitu. Aduh, aku jadi takut. Kamu nonton sendiri atau ditemani sama Kak Putih? Jadi dia yang ngajakin aku nonton. Kak Indah, aku juga nggak bisa tidur kalau horor gitu, suka kebawa mimpi. Aku kalau kebawa mimpi tuh aku gak apa-apa lah. Bukan gak apa-apa sih, tapi kayak ya udahlah. Tapi kalau kebayang lagi kayak gini, lagi sadar kebayang kayak berasa ada adegan itu keluar di dunia nyata itu, takut. Kak Indah kapan ke warteg lagi? Aku kan sudah ada di warteg pertama, tapi nggak tahu ya, mungkin nanti aku diundang, aku tak tahu kira-kira apa akan dibahas di warteg kedua. Warteg pertama tuh ngomong apa ya kita waktu itu ya? Kak Indah, kapan konten sama Onil? Udah nonton Abadi Nanjaya belum? Bagus kah? Itu yang zombie itu kan? Mana Jeje pakai baju wisudanya? Iya, aku nggak punya TikTok pakai baju wisuda guys.
Di situ ada Kak Putih, Anda aku nggak pernah dengar suaranya. Apa kamu suruh diam sama live? Apakah ternyata ada Kak Putih? Nggak ada guys. Kak Putih tuh dia jaga. Dia kan kalau jaga itu bisa kayak seharian, kadang 24 jam gitu. Jadi dia kadang nggak nginep di rumah. Dan inilah momennya. Kalau misalnya ada Kak Putih tuh biasanya mungkin aku di sebelah sana tuh. Jadi Kak Putih bisa tiduran di tempat tidur, aku di sini. Kalau video call kemarin tuh ada Kak Putih tuh, kemarin aku video call di sini, aku video call. Terus Kak Putih bakal di sini. Kamu nggak show percin ya minggu ini? Ya. Biarkan Cige. Ki Indah. Kak Indah. Kapan? Oh, kirain kamu live kalau dia nggak ada doang. Nggak juga sih, ada. Pokoknya posisinya gitu tuh. Kalau misalnya aku di sana berarti ada Kak Putih. Kak Indah masih sakit hati gak dapat video call mommy. Kenapa? Jangan sakit hati, masih ada bulan depan. Lalu bulan depannya lagi. Kangen UG. Iya sama, aku juga kangen UG. Aku kangen memusingkan konten UG. Kak Indah, kapan pulang kampung ke Jambi? Soon ya, soon. Ya aku udah setahun gak pulang kampung. Soalnya kemarin kan aku lebaran di Jambi, di Jakarta. Terus waktu tahun baru juga aku gak pulang, aku pergi liburan. Wah, udah lama aku ke Jambi nanti ya, soon. Ya lebaran deh, lebaran. Kak Indah, kalau film Ashel yang apa tuh, horor, nonton nggak? Yang Thailand? Bukan ya. Yang Thailand aku nonton karena itu masih ada lucu-lucunya yang dia jadi cameo-nya itu. Kalau yang horor yang gunung itu ya, itu aku nggak nonton. Aku takut. Kak Indah, yang gunung nggak nonton, aku takut. Lemah. Ya, kalian bisa bilang aku lemah. Memang. Kapan TWT lagi bareng Kak Onil? Soon ya, soon. Gak tau juga, aku gak pernah tuh satu line up sama Kak Onil. 3 bulan lagi puasa loh. Iya. Tahun depan kita lebaran di tanggal aku ulang tahun, guys. Wow, keren banget. Dan kalau nggak salah aku itu hari Jumat. Apa aku salah? Cemiu. Kita lihat dulu ya tanggal ya, guys. Tuh kan, subhanallah. Keren. Itu sudah tertulis, guys, bahwa aku di tanggal aku ulang tahun itu akan salah satunya bisa menjadi hari lebaran. Bangga kok. Kak Indah, gimana perasaannya diwawancarai pas wisuda? Grogi? Enggak sih, enggak grogi. Lebih ke grogi ya, tapi dikit kayak aku bisa menjawab pertanyaan ini.
Tapi ya guys, kalau kalian bertanya gimana cara aku bisa menyeimbangkan antara kuliah dan pendidikan, itu karena ada kerjasamanya aja sih. Kayak aku selalu bilang sama JKT, aku nggak bisa, aku kuliah atau apa gitu. Terus kalau kampus pun, aku ingat banget waktu itu aku pernah lagi tour, terus aku UTS atau apa gitu ya, dan aku ngechat dosen aku bilang, terus kayak itu kayak pengakuan kayak, "Mem, saya tuh sebenarnya member JKT. Jadi minggu ini saya ada ini mem," gitu, kayak saya lagi ada tour 1 minggu di ini, saya nggak bisa ikut ini gitu, kayak aku jelasin. ngaku aku sebenarnya nggak pernah bilang kayak, "Oh saya member JKT," nggak pernah. Kayak cuman satu dosen itu aja deh yang secara gamblang aku bilang kayak, "Mem, saya tuh sebenarnya kerja," gitu kan. Terus ya udah dia kayak, aku awalnya deg-degan banget kayak, aduh ini diterima nggak ya, ini alasan aku. Terus ternyata kayak ya diterima, dibolehin, terus diganti atau apa gitu ya, diganti hari, kayak pengakuan dosa. Iya, jadi kayak kalau misalnya yang nggak dengan bantuan JKT memperbolehkan memikirkan tentang kuliah aku juga, mungkin aku tidak sulit banget untuk melewati semuanya juga. Jadi semuanya things baik banget dosennya. Iya, justru aku waktu sama aku kuliah, aku nggak pengen aku bilang aku JKT gitu, kayak aku nggak pengen dosen tahu, takutnya kayak dibilang kayak, "Oh ini si Indah nih nggak hadir, dia pasti kebanyakan perform mulu nih," gitu. Mikirnya gitu kan, tapi ya semuanya baik deh. Ya udah, terus pas aku sidang ya guys, pas sidang itu kan dosen pembimbing aku nggak tahu dia tuh sebenarnya tahu aku member JKT atau enggak. Terus pas aku sidang, dia tuh bilang kayak, dia memperkenalkan aku gini, "Oh ini Indah, dia itu member JKT." Tuh kayak, "Mem, jadi selama ini kamu tahu?" Gitu. Aku nggak pernah ngasih tahu sih gitu, tapi kayak ya beberapa dosen kan tahu sendiri lah ya, apa aku menjadi bahan gosip. Kak Indah ke muka kamu lewat di FYP-nya. Kak Indah gimana jadi yang penting apa nih, kami kapan nginep bareng lagi. Aduh sulit sekali ya itu mengatur jadwal. Dosennya langsung minta foto, nggak pernah ada dosen yang minta foto sama aku. Kak Indah plot twist tahunnya dosennya JKT. Enggak sih kayaknya, soalnya dosen-dosen aku tuh udah pada berumur semua ya, kalau aku bilang. Semuanya udah ibu-ibu berumur itu kayak udah profesor gitu guys. Pernah ketemu Ella di kampus? Nggak pernah. Oke, aku akan mengatakan kepada kalian bahwa 5 menit lagi aku sudah live selama 1 jam, yang berarti kita akan bertemu di lain hari lagi. Oke?
ibu-ibu aja sekarang jago tiktokan dah. Iya ya mungkin ya, tapi ya aku nggak pernah mendapatkan experience kalau dosen aku kayak dah gitu, atau menspesialkan aku gitu juga aku nggak pernah. Aku merasa nggak pernah, kayak dipanggil aja salah dimarahin. Ya suruh jawab salah kayak ditungguin, ya yuk jawab, kamu kok diam aja gitu. Aku tetap nggak pernah merasa dispesialkan gitu sih. Kak Indah, kalau teman-teman kelas gimana? Sama teman-teman kelas aku itu, kalau aku emang nggak bikin tugas atau nggak ikut tugas kelompok gitu, pokoknya ya kita setara aja gitu. Cuma teman-teman aku ya cukup membantu untuk kayak mengingatkan gitu. Ada kelompok yang aku kerja yang pas ngasih jasa beliau kasih jempol buat kamu. Ya suara apa tuh Kak? Suara apa? Kereta. Oh iya yang tadi jet. Iya ada suaranya itu guys. roket. Kalau yang barusan tadi itu kereta. Tentu saja kereta. Kapan Zurli kaget. Oke, fitur baru roket ada suaranya. Iya. Kak Indah, sorry grogi, video call. Kak ya ngasih kado apa ke Olin? Gak ada, aku gak ngasih kado apa-apa ke Olin. Sorry Olin. Aku lihat dia ngasih kado ke Lia kan, terus aku kayak mau komen, terus kayak aku juga ngasih kado ke Olin. Next ya. Aduh ini kenapa kok berasa gatal nih? Aku digigit nyamuk tadi guys. Kalian ngeliat gak tadi aku digigit nyamuk atau kok tiba-tiba gatal merah? Guys coba cari, mungkin terekam di video kalau aku kegigit nyamuk. Gatal. Kak Indah, aku mau baca top gifter. Aku baca ada 24 tentu saja. 24 ada Amirta Yolanda, 23 ada Wahid, D-nya Delin, 22 ada Farhan Muhammad, 21 ada Fai, 20 ada Leno Ayerf, 19 ada LH Wadilah, 18 ada Si Adizi, 17 ada Gading, 16 ada Pandu, 15 ada Satunya Indah, 14 ada WARD, 13 ada Gus Pardan, 12 ada Regita, 11 ada Ina, 10 ada Arbai masih hidup, 9 ada Akbar, 8 ada Jitak, 7 ada Devan, 6 ada Kim, 5 ada Pronida Indonesia, 4 ada Rere Rizky, 3 ada Nek Dudu Indah Orawai, apa tuh artinya? 2 ada Ari Reski, Ari, nomor 1 ada Kak Reza, Ilham, Kak Tommy. Thank you semuanya sudah menonton live aku malam ini. Nanti kita ketemu lagi ya next live, okay? Thank you, bye-bye. Thank you semuanya, jaga kesehatan Kak ya. Kalian juga, aku mulai lusa itu aku ada teater tanggal 14, terus 15-nya aku Free Fire, terus 16-nya aku ke Purwokerto. Wow, sibuk dan aku sangat suka.
Seru banget kayak even ini aku nggak perlu kayak ngelihat jadwal aku kuliah lagi guys, kayak oke gitu ya. Sukanya aku. Oke deh, oke. Dadah. Menicarain ayah nih.